Sungguh tak terselami jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Karena kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semata-mata ya Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, siapakah kami ini? Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak dapat berbuat apapun. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami sepakat ya Tuhan, untuk kami mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang layak dipuji dan ditinggikan ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari berbicaralah Tuhan dengan bahasa yang simpel dan sederhana, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas umat-Mu, sehingga Tuhan kami boleh melakukannya. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan ia akan menghasilkan musim buah Tuhan, bukan saja pada musimnya, tetapi pada waktu musim Tuhan dia akan berbuah lebat. Dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi rema bagi kami dan kekuatan yang baru untuk membangun iman kami di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini mari kita dulu singkirkan dulu mengenai kasus corona ya. Jangan terpaku kepada corona. Ada orang Batak bilang corona itu hanya bisa dikalahkan sama Qur'ama sama Qur'ina. Kur bapak-bapak sama kur ibu-ibu katanya yang bisa mengalahkan. Nah, entah kenapa saya berdoa beberapa hari ini. Saya tanya Tuhan, Tuhan, apa yang saya akan khotbahkan? Ya. Apa yang saya khotbahkan apa untuk menyampaikan firman Tuhan di GPI Bukit Sion? Saya bergumul, ternyata Tuhan kasih Bapak Ibu. Tapi lebih kuatnya impresinya adalah tadinya saya mau berbicara tentang sebuah kesatuan. Tapi hari ini saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan karena melihat kasus-kasus tertentu bahwa akhir-akhir ini banyak keluarga-keluarga yang sedang mengalami keretakan. Itu sebabnya pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang dasar sebuah keluarga. Apa nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus dibangun sebagai orang percaya untuk membangun sebuah dasar keluarga itu? Nah, kita akan melihat dan kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Kita buka kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Dikatakan firman Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi jelas Bapak Ibu, untuk membangun dasar sebuah keluarga itu harus dikatakan firman Tuhan 1 Korintus, dikatakan tidak ada dasar lain, hanya ada di dalam Kristus. Katakan amin. Memang dasar itu tidak kelihatan, pondasi itu tidak kelihatan, tetapi ia menentukan gerak sebuah langkah. Misalnya kalau saya katakan kita membangun sebuah bangunan rumah atau gedung, Bapak Ibu bersama Tuhan, maka dasar itu akan menentukan akan menjadi seperti apa bangunan itu ke atas, itu ditentukan oleh dasar. Sekalipun dasar itu tidak kelihatan, tetapi itu menjadi penentu bagaimana membangunnya selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, apalagi pemuda-pemuda remaja yang akan belum menikah, ingat baik-baik Bapak Ibu sama Tuhan. Saudara jangan ketemu di jalan hanya gara-gara ketampanan, hanya gara-gara kecantikan. Saudara lupa bahwa untuk membangun rumah tangga itu Bapak Ibu harus dibawa kepada Tuhan. Di gereja kami ada hukum begini Bapak Ibu. Di gereja kami ada hukum berkata begini, jika wanita punya cowok atau cowok punya wanita atau pacaran begitu, dia wajib harus
melewati 2 pintu. Yang pertama, dia harus perkenalkan kepada gembalanya. Yang kedua, baru kepada orang tuanya. Kenapa Bapak Ibu? Kalau pacarnya itu saja tidak mau, cowoknya saya tidak mau ketemu dengan gembalanya, Anda sudah dapat menyimpulkan laki-laki seperti apa ini orang dan wanita seperti apa ini orang. Kalau hanya kepada gembalanya saja dia tidak mau ketemu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita ingin membangun sebuah rumah hubungan berpacaran, kalau yang kedua adalah jikalau hubungan itu menjauhkan kamu dari Tuhan, tinggalkan itu laki-laki atau perempuan. Ya. Tinggalkan Bapak Ibu. Pemuda remaja perhatikan baik-baik. Kalau kita membangun hubungan pasangan kita, justru kita menjauhkan kita dari Tuhan, lalu nyanyi. Ada lagu dunia nyanyinya zaman anak-anak ini dulu waktu sekolah SD. Lagunya lagu menyesatkan. Orang Kristen lagi nyanyi. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Harusnya pada hari Minggu kemana? Ke gereja. Ya kan? Pada hari Minggu ku turun ayahnya juga nggak ke gereja, aja anaknya jalan-jalan naik delman duduk di depan. Iya. Ini lagu menyesatkan. Jangan terpesona dengan kata pujian laki-laki atau perempuan mengatakan, "Bang, aku sangat cinta padamu. Gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi." Harusnya kamu harus menjawab, kenapa gereja dilewati, Bang? Kamu gunung bisa kamu lewati, laut bisa kau seberangi, tapi kenapa gereja dilewati? Nah, sebelum kita masuk dasar-dasar keluarga ini, Bapak Ibu, remaja pemuda perhatikan baik-baik. Untuk kita masuk dalam namanya pacaran, kita harus melewati namanya P3K. P pertama adalah perkenalan. Kenali betul. Buka matamu lebar-lebar. Buka matamu sungguh-sungguh lebar-lebar. Kenali betul siapa pasanganmu. Yang kedua, kalau sudah sampai di sana, masuk P yang kedua, namanya penyesuaian. Sesuaikan karakter. Ya, setiap orang punya kelemahan, punya kelebihan. Tetapi selama kelebihan pasangan kita atau pacar kita itu masih bisa kita terima, lanjutkan hubungan itu. Tapi jika tidak, jangan pakai kata dasar cinta. Makan itu cinta. Tidak bisa Bapak Ibu. Jangan dipakai dalih alasan karena cinta. Tidak bisa Bapak Ibu untuk membangun sebuah dasar keluarga. Aku cinta Bang, aku cinta Pak. Memang nanti pada poinnya memang betul. Awal dimulai membangun rumah tangga dasarnya adalah cinta nantinya, memang betul. Tetapi cinta yang seperti apa? Nah ini yang penyesuaian. Yang ketiga, yang ketiga adalah pemantapan. Bang, aku sudah ucok sama kamu. Apa itu? Udah cocok. Baru kau nyanyi di depannya. Mau dibawa kemana hubungan kita? Lamar dong saya Bang, datang dong kepada pendetaku sama orang tuaku, lamar aku. Kalau tidak mau kau digantung, entar dulu, entar udah 3 tahun, 5 tahun, entar, dah tinggalkan itu. Enggak memberikan pengharapan. Yang ketiga, yang terakhir adalah keputusan. Keputusan, ayo menikah. Datangi hambanya, Bapak Pendeta dalam Susilo. Harus pertama konseling. Saya pernah mengkonseling orang Bapak Ibu.
mengkonseling, bubar. Bubar hari itu. Saya punya pengalaman bubar, Bapak Ibu. Nah, waktu saya konseling ini mau menikah ini, saya pacarnya bilang begini, yang cewek gini, Pak Bultom, pacar saya ini sangat baik sekali, murah hati. Pokoknya selama kami 3 tahun hubungan, saya tidak pernah diapa-apain. Dipeluk enggak, dicium enggak, dipegang juga enggak. Oh gitu ya, ya. Lalu saya bilang, Dek, pernah nggak kamu berpikir laki-laki ini normal nggak? Jangan-jangan ini nggak normal. Ini maaf ya, kita udah dewasa. Yang masih remaja tutup telinga. Ini normal nggak gitu? Akhirnya pada waktu seperti itu ketahuan, ternyata laki-lakinya nggak normal. Suka makan jeruk. Akhirnya batal, Bapak Ibu. Nah, jadi saudara kasih nama Tuhan, ada dasar prinsipnya. Jelas 1 Korintus pasal yang ketiga berkata, tidak ada dasar lain, hanya Kristus. Jika pasangan kita itu membawa kita kepada Kristus, itu dasar yang benar. Tapi jika itu menjauhkan kamu dari Tuhan, tinggalkan. Masih banyak laki-laki lain yang sangat mengasihi. Contohnya aku. Oh bukan, saya belum nikah ya. Sudah tutup formulir. Nah, jadi Bapak Ibu sama Tuhan, mari kita lihat bersama-sama. Ada 5 prinsip dasar nilai untuk membangun sebuah dasar keluarga. Dalam bahasa Ibrani ada berkata begini. Ada kalimat namanya sya, bla bla bla, yim. Kalau kita artikan sya dan yim ini, sya itu artinya air, api maksudnya api. Yang ini yim itu air. Kalau 2 kalimat ini dipisahkan. Tapi kalau saya tambah kata ma di dalamnya, ma itu, maka dia akan berbunyi sya ma yim. Apa? Sya ma yim, artinya sorga. Katakan sorga. Jadi kalau kamu ingin tahu sorga, menikah. Nanti ketika kamu menikah, baru kau temukan apakah pernikahanmu itu api apa air di dalamnya. Kalau pacaran mah enak, pacarmu kentut pun kau bilang bau nangka. Tapi berumah tangga itu beda. Jangan kau kira ada di Facebook itu berkata begini, baru 3 bulan tuh menikah dia bilang suamiku suami yang ideal yang baik, dia belum tahu harga BBM naik, listrik naik, dia belum tahu saja gitu. Pacaran itu semua indah, tapi dalam rumah tangga itu beda. Saudara, saya mau katakan di sini, saya berani mengatakan begini, 1, 2 tahun, 3 tahun pertama pernikahan kami berdarah-darah, Bapak Ibu, untuk menyatukan persepsi itu sangat beda, sulit. Istri saya terlahir seorang pemimpin, 18 tahun di Malaysia. Dia dipercayakan menjadi gembala, 2.000 jemaatnya, hampir 2.000-an. Di 7 cabang atau 7 gembala dia dibawa dia, Bapak Ibu. Tiba-tiba ketemu saya. Dulu akuntan di Jakarta sebelum hamba Tuhan, yang mengelola perusahaan, uang ke perusahaan 3M sehari. Bayangin Bapak Ibu. Biasanya begini Bapak Ibu. Tiba-tiba ketika berkeluarga, saya diginikan Bapak Ibu. Orang Batak, sopo ini gini-gini di ujung-ujung gini. Taring kumetu Bapak Ibu. Memang kita sadari, memang betul, kita materinya berbeda. Kita laki-laki terbuat dari mana? Dari tanah. Wanita terbuat dari mana? Tercipta dari mana?
dari tulang rusuk laki-laki. Jadi lebih kuat wanita. Kuat ngomel gitu maksudnya. Saudara tahu apa tugasnya tulang? Tulang itu tugasnya adalah menjaga nan tulang, menafkahi nan tulang. Coba makanya lebih kuat wanita. Wanita itu punya kehebatan, Bapak. Coba saudara pernah punya pengalaman nampar istri, ya kan? 2 minggu suami udah lupa itu. Tapi kalau suami wanita beda. Apa 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu masih ingat tuh. Suaminya bilang gini, yang mana? Kapan itu? Lalu diperhatikan. Kau di sini, aku di sini. Nah tiba-tiba tangan lu begini. Itu titik komanya nggak lewat. Semua plak. Jadi membangun rumah tangga itu harus sadari, Bapak Ibu. Saya beberapa kali mengkonseling orang, hampir jawabannya sama. Ketika saya tanya, mengapa kamu ingin menikah? Coba saya mau tanya yang sudah menikah, masih ingat enggak waktu pertama ditanya pendeta? Mungkin Pak Susilo yang hambanya yang konseling saudara, mungkin pernah tanya sama saudara. Untuk apa saudara menikah? Hah? Paling hampir rata-rata 90% jawabannya sama. Apa dong? Supaya kami bahagia. Kalau itu dasarnya Bapak Ibu bahagia, ketika tidak sampai pada posisi itu, ujung-ujungnya perkataannya gini, kami cerai karena kami tidak cocok. Jadi dasar untuk membangun rumah tangga itu jangan dipakai alasan untuk bahagia. Bukan itu. Tapi yang pertama adalah dasar untuk membangun keluarga di dalam Kristus itu adalah nilainya adalah yang pertama harus didasari cinta. Katakan cinta. Cinta. Cintailah aku dengan sepenuhnya kasih. Biarkan aku mencari. Haleluya. Baru nyanyi lagi seperti pendeta Daud gitu kan. Dikatakan nih, andaikan kau datang kembali. Itu mantan yang datang, awas lu. Jadi memang harus dimulai dari dasar cinta dulu. Dua pasangan harus cinta. Makanya istri saya itu, saya bilang, waktu ditanya sama saya, apa alasanmu kenapa kamu suka sama saya? Yang pertama, selain cinta. Yang kedua adalah aku melihat Tuhan dalam dirimu. Caile, ya kan? Jadi kita menikah, dasar pertama itu harus cinta dulu. Jangan gara-gara disodorkan Bapak Pendeta, ya kan? Tiba-tiba hamba Tuhan bilang ini cocok sama kamu gitu. Lalu untuk mengiyakannya itu, untuk menyenangkan hati gembala atau orang tua, lalu kita mau, padahal di dasarnya tidak cinta. Ini bahaya Bapak Ibu. Jadi awal pertama dimulainya dasar keluarga adalah kasih. Kita mengasihi dia. Ingat baik-baik. Coba tanya pasanganmu, apakah cintanya sudah luntur apa tidak? Wis lambok, wis anak telu, monggo tekon-tekon cinta apa ora? Nek gak cinta aku, apa anakmu telu gitu? Beda. Tuh di tetangga saya di Medan tuh, tiap hari rumah tangganya berantem dulu, tapi anaknya 11. Aneh kan? Jadi keluarga yang bahagia dalam prinsip nilai-nilai keluarga itu dasarnya adalah dimulai dibangun dasar cinta.
Karena itu esensi, karena Allah itu adalah kasih. Maka dasar yang pertama yang tidak bisa dielakkan adalah harus didasari kata cinta. Tidak cukup dengan kegantengan Bapak Ibu. Saya sadar diri Bapak Ibu bahwa saya ini hitam. Ya kan? Bener ya? Kita sepakat ya, saya hitam kan? Bener kan? Nah, karena saya juga hitam begini, makanya supaya saya bersahaja dilihat wanita itu, maka saya selalu berpenampilan yang bersahaja. Saya tidak pakai yang terlalu gelap-gelap. Ini sudah hitam, pakainya di atasnya coklat, celananya hijau. Jalan Bapak Ibu. Tabrakan semua warnanya. Gimana wanita yang suka? Makanya saya itu seperti ini Bapak Ibu. Saya ambil yang cerah-cerah gitu. Kalau dia cerah-cerah gini, kalau di bawahnya gelap, di atasnya agak terang. Kalau di atasnya agak gelap, di bawahnya agak celana yang terang. Makanya aku handsome. Loh iya Bapak Ibu. Waktu saya sebaya kalian itu, saya ini banyak wanita mau sama saya. Mau muntah. Pokoknya mau. Makanya saya selalu berpenampilan gitu. Karena saya lari menyimpang sedikit aja 1 menit. Kalau saya beli baju di mall gitu, bukan makanya kalau beli baju jangan hanya kesukaan kita. Tapi ketika kita pakai, kita suka, tapi orang lihat, ih, katok banget ini orang, nggak tahu masangin pakaian. Nah, makanya saya lihat itu yang ada patung itu dikasih baju yang atasnya dan bawahnya pasangannya gitu. Nah, aku lihat gini. Nah, harus kita selain kita suka, tapi juga orang lain bisa melihat kita itu lihat, ganteng juga, cakep juga ini orang. Makanya saya pakai gini, walaupun wajah saya pas-pasan, tapi banyak yang suka sama saya. Ini udah pendek, hitam, jelek, pakai hitam, celana hijau lagi. Aduh. Makanya padukan warna sebaik mungkin. Amin. Penampilan itu penting, ya, supaya ada daya tarik. Saya pernah putuskan cewek, baru hubungan 3 bulan nih, saya putuskan. Kenapa? Ternyata wanita ini nggak bersih orangnya. 1 meter 2 meter udah kelihatan aroma apanya, bau keteknya nggak ada. Mau pingsan saya, mendingan enggak ya. Saya nggak mau hidup apa? Istri saya bilang begini, jangan memikul beban yang tidak perlu dipikul. Ya kalau bisa pakai dong, jangan pakai sabun colek. Ya sabun Lux apa gitu yang sempurna. Nah, tahu ya, yang pertama dasarnya apa? Cinta atau kasih. Kita saling mengasihi satu sama lain. Itu dasarnya dulu. Bukan karena paksaan atau bukan karena terjerumus. Maaf ini, ada pasangan di keluarga di jemaat Bapak Ibu, di beberapa jemaat yang bukan di sini ya, tapi di tempat lain dulu. Ya, karena pergaulan saking tresno jalanan sebuah kulino, ya ketemu, ternyata mereka minum. Nah, wanita ini juga ternyata suka minum, dikit-dikit, akhirnya kejadian. Terjebaklah mereka cinta 2159. Tahu cinta 2159? 2 insan menjadi 1, akibat 5 menit jadi 9 bulan. Sekarang keluarganya berantakan. Makanya pada waktu itu saya diminta untuk meneguhkan pernikahannya. Saya rela, tapi saya bikin syarat seperti ini. Dasarnya harus dibangun di dalam Tuhan. Yang kedua adalah untuk dasar membangun prinsip nilai-nilai keluarga itu, yang kedua adalah keluarga bahagia harus dibangun namanya komunikasi adalah dasar kehidupan. Jadi membangun sebuah komunikasi. Kenapa komunikasi itu penting? Karena itu adalah dasar sebuah kehidupan. Sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Bapak Ibu hanya gara-gara tidak melatih diri dalam berkomunikasi.
Akibatnya timbul nanti beberapa lain nanti ada dalam konseling namanya asumsi. Contoh, si bapak kerja pulang jam berapa, belum pulang-pulang ditelepon, Pak pulang jam berapa? Jam 10 malam, Mak. Ya wes, ngono. Hati-hati, nggih Bu. Sampai di situ komunikasinya. Ya kan? Tiba-tiba ibunya ini, istrinya tidak masak nasi. Dia berpikir suaminya pasti akan makan karena udah jam 10 malam dia pulang kerja. Nah, suaminya di sana tidak makan di luar. Dia berpikir istrinya sudah masak. Tiba-tiba suami pulang, "Ma, aku udah lapar, tolong sediain makanan." Lalu istrinya berkata gini, "Kupikir." Asumsi. "Kupikir bapak sudah makan karena pulang jam 10. Kupikir gimana? Kupikir bapak sudah masak, makanya aku gak makan." Ini terjadi Bapak Ibu. Jangan-jangan keluarga yang kuat suaranya keras punya pengalaman seperti ini. Jadi pertengkaran itu terjadi karena tidak dibangun sebuah komunikasinya, nggak sampai. Nanti kalau dalam buku konseling GBI itu ada namanya paramid. Kalau kami GBI Gatus Proto itu, Pak Niko itu ada namanya paramid. Gini, kayak bentuk paramid ini. Nah, membangun komunikasi yang pertama, kita pulang ini. "Ma, gimana kabarmu hari ini?" Kalau jawaban istrimu begini, "Pok tolong matamu mau apa aku ini? Aku nyapu ini." Jangan diteruskan. Kalau kau nyambutnya langsung menyamber, "Kok kamu gitu? Kamu gak tahu saya capek?" Pasti bertengkar. Percaya, mendingan diamkan pergi. Kalau ditanya saat awal pertama di titik paling ujung lancip, "Mah, gimana keadaan hari ini?" Diteluk mau tahu begini, "Aku lagi ngopo." Itu jangan diteruskan. Mendingan tinggalkan. Nah, kalau ditanya misalnya, "Mah, keadaan apa gimana hari ini?" "Oh, baik, Pak. Saya suka hari ini ada cerita anak kita yang mau ceritakan." Nah, sampai di sana lanjutkan. Tapi kalau kedua, "Terus gimana anak kita?" "Ih, kalau anak kita ini ngeyel kayak bapak ini." Jangan teruskan. Berhenti. Tunggu ikut apanya. Ya. Kita belajar ya. Makanya kami itu dalam GBI-nya Pak Niko itu ada namanya sebelum pernikahan ada konselingnya dan sesudah pernikahan ada konselingnya juga. Jadi kami ini juga terus dikonseling sama gembala rayon kami Pak Gede. Kami dituntun karena tidak ada namanya berkeluarga itu tamat. Semua itu proses pembelajaran Bapak Ibu. Bayangin ketemu seorang istri, saya nih pemimpin Bapak Ibu, yang awal gini tunjuk-tunjuk gini Bapak Ibu. Nggak gampang membangun hubungan, membangun dasar keluarga. Tapi kembali kepada kebenaran, karena tidak ada dasar lain, hanya kepada Kristus. Makanya ada slogan berkata begini dalam ken kami Pak Sutri, namanya gini, "Perubahanku adalah sebuah tanggung jawabku. Perubahan pasanganmu serahkan pada Tuhan." Jangan kita membangun dasar keluarga, kita menginginkan nilai-nilai, prinsip-prinsip nilai kita itu kita push kepada orang lain, sadar atau tidak sadar. Kita sudah mempengaruhi pasangan kita dan seringkali memaksakan kehendak kita. Itu yang membuat jadi masalah besar. Jadi perubahanku itu adalah apa? Tanggung jawabku. Perubahan pasangan kita serahkan kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi bangunlah dasar komunikasi yang baik. Karena apa? Karena itu adalah dasar kehidupan dalam rumah tangga. Jangankan jemaat, hamba Tuhan, saya sendiri pun sering mengalami seperti ini.
nggak nyampe pesan kepada pasangan kita, yang menimbulkan jadi cekcok. Kalau dikasih cek ya lumayan, ini coknya dikasih lagi, berantem. Makanya kalau dikasih cek enak, tapi kalau dicok lagi gini, aduh jadi cekcok jadi. Jadi mari kita belajar Bapak Ibu. Makanya GBI sudah tepat bahwa kami di GBI Pak Niko ini adalah bahwa bulan-bulan ini untuk kedepannya, beberapa bulan ke depan, tentang bagaimana membangun kembali cinta dalam rumah tangga, mengubah konflik itu menjadi sebuah kekuatan. Makanya kalau kami konseling jemaat Bapak Ibu, kami berkomunikasi. Misalnya ini di konseling ini berdua ini, enggak monoton begini, gini, enggak lama-lama gini ya. Kami enggak gini. Kamu sih, kau masalah itu aja kau urusin. Makanya kamu seorang istri dan begini. Papa juga begini. Jadi kami berdialog gitu di depan mereka. Nah, inilah yang akan kamu temukan nanti ketika kamu berumah tangga. Baru sampaikan materinya, baru main lagi drama-dramaan. Gitu di depannya, sehingga menarik. Kami berdialog kepada jemaat. Jadi, mari kita melihat yang pertama adalah dasarilah sebuah hubungan keluarga, baik yang sudah menikah maupun yang akan menikah, cari pasangan. Mulailah dari yang pertama, dasarnya adalah cinta atau kasih. Yang kedua adalah bangun komunikasi satu sama lain. Kadang-kadang kami di posisi ini, komunikasi ini, kami banyak terus belajar. Kami jatuh bangun di sini awal mulanya, Bapak Ibu. Dan sampai sekarang masih. Kadang-kadang kita salah paham hanya karena komunikasi. Karena pesannya nggak nyampe. Gaya orang Batak itu kalau ngomong meledak-meledak. Tetangga saya bilang gini sama istri saya, itu Pak Gultom kok teriak-teriak di rumah, ada apa sih Pak? Ya memang begitu dia menyampaikan, dia kalau kerja orang Batak. Nggak mungkin saya kayak orang Jawa non saya gitu ya. Sian dia dong kok. Dari mana Bu? Nggak bisa. Dari mana kau? Gitu kan. Memang begitu gayanya. Dan sama pasangan tuh harus tahu. Coba tanya pada kita yang sudah berkeluarga, sudah tahu betul nggak tentang karakter pasangan? Sampai hari ini belum kan? Belum bisa. Karena itu masih terus dalam proses pembelajaran. Amin. Kenali pasanganmu. Jangan kenali mantannya. Terjadi pertengkaran rumah tangga, kau tidak mengenali pasanganmu, tapi kau kenali mantannya betul. Oh, mantanmu kan begini, itu terus diungkit-ungkit Bapak. Makanya sampai hari ini saya tidak bercerita tentang di masa laluku. Karena sekalipun dipancing-pancing istri saya nggak mau ceritakan. Karena itu nanti bercelah. Misalnya gini, Pak, Pi, dulu kamu waktu pacaran tuh berapa pacarmu? Dulu kamu pacarmu begini. Jangan ceritakan itu pada pasangan. Walaupun itu nada-nada seperti agak merayu, tapi itu bisa celah. Perempuan tuh licik. Itu bisa dibilang kamu, Bapak. Habis kamu nanti. Jangan menceritakan masa lalu. Bilang aja gini, stopkan laki-laki ini. Bilang gini, Ma, kamu punya masa lalu, aku punya masa lalu. Kita sudah komunikasikan. Jadi berumah tangga sebenarnya sering terjadi pertengkaran itu. Selain komunikasi adalah karena tidak dikomunikasikannya sebelum berumah tangga. Makanya terbawa ke dalam rumah tangga. Saya clear dengan istri saya sampai hari ini. Saya tahu mantannya itu sering komen Facebooknya. Saya nggak komen. Saya tahu orang. Tapi saya clear. Dan dia juga sudah tahu mantan-mantan saya siapa. Saya clear. Karena sering komen-komen di like-like suruh ya gitu kan. Kadang-kadang kita gini kan gitu kan, karena hanya kita komen itu hanya karena faktor orang kan. Dikenal orang gitu kan. Tapi padahal bobot statusnya belum ada apa-apa. Jadi like-like aja gitu. Itulah pertemanan.
Yang ketiga adalah dasar keluarga. Untuk nilai-nilai membangun keluarga itu adalah kita harus sadar betul bahwa ketika kita masuk dalam sebuah rumah tangga adalah perubahan proses sebuah kehidupan. Maksudnya apa? Maksudnya sadar lo sudah berkeluarga, bukan bujangan. Jangan seenak lo keluar masuk rumah seolah-olah saudara tidak punya tanggung jawab. Kita harus sadar bahwa yang ketiga adalah bahwa ketika kita memilih untuk masuk dalam sebuah rumah tangga, itu perubahan proses kehidupan, bahwa kita ini tidak lajang lagi. Nggak lajang lagi. Jangan sok jadi masih bujangan, masih ada gadis, hahaha, ketemu teman-teman. Ada seorang istri hamba Tuhan konseling sama saya. Memang kebetulan istrinya ini dulu ada seorang WL-nya, bukan hamba Tuhan, tapi menikah sama seorang hamba Tuhan. Lalu tiba-tiba dia mungkin bertengkar atau gimana kepada saya, kepada kan berdua sama istri, konseling istrinya. Saya pikir dulu saya terpesona dengan pendeta hamba Tuhan suami saya. Kupikir baik dan kasih, tapi dia marah-marah. Marah-marah. Gitu, nangis gitu. Saya tanya, awal pertama pertengkaran kalian untuk apa? Dia pergi dengan teman-temannya reunian tanpa telepon, nggak ngomong sama suaminya, pergi. Ya kan, pergi. Nah, apapun alasannya gitu, tiba-tiba HP-nya lobet. Kan bisa saja sebenarnya, tidak bisa. HP saya lobet, saya nggak bisa hubungi papa. Kan, ya itu kan hanya alasan, asumsi kan. Bisa nggak dia pinjam nomor telepon temennya, WA sama suami toh? Pak, aku begini, HP ku lobet. Bisa kok. Kalau kita mau membangun komunikasi itu kan bisa. Jangan dipakai alasan dan asumsi. Nah tiba-tiba, oh gitu, iya. Pulang-pulang dia marah-marah. Ya wajar marah. Bu, saya bilang, berarti bapak itu adalah marah, itu adalah kasih karunia. Itu karunia Allah. Kok karunia Allah, Pak Pendeta? Iya. Coba, kalau Tuhan gak kasih marah sama suamimu, kamu pulang jam 1 malam, jam 2 malam, bagus nih. Besok diulangi lagi ya, Mi. Gitu. Coba kalau kamu tidak dikasih karunia marah sama Tuhan, anakmu pulang jam 1 malam, jam 2 malam. Kamu ketawa? Kan enggak kan? Jadi marah itu, nah, yang salah adalah amarah. Dan sesudah kita amarah itu apa? Efeknya itu yang menjadi salah. Marah itu tidak salah, selama itu dalam mendidik. Jangan dikira saya ini wajah-wajah lugu-lugu begini tidak pernah marah ini. Jadi kita harus sadar bahwa ketika kita masuk rumah tangga ada sebuah perubahan di sana. Perubahan apa? Perubahan bahwa kita ini sudah bukan lagi satu tapi menjadi kita bukan lagi dua tetapi menjadi satu. Saya ambil contoh, mungkin saudara pernah dengar ini di apa? Di Instagram atau di mana lah, gitu, atau TikTok atau gimana, sekarang kan musim TikTok kan gitu. Nah, ini ada kopi, ini ada susu. Oke ya. Lalu kemudian dua pribadi ini, kopi, susu itu dipadukan menjadi apa? Jadi satu. Jadi apa? Kopi, susu. Kalau aku suruh kalian, misalnya Bapak Ibu ada kopi susu sini, coba saudara pisahkan lagi kopinya sama susunya, bisa nggak? Hah? Berumah tangga itu seperti itu. Sudah punya warna sendiri. Dulu kamu kopi satu susu, ketika dipadukan disatukan menjadi kopi susu namanya. Dan ketika dipisahkan nggak bisa, karena dia sudah satu rasa, satu nikmat. Kopi, markibong. Mari kita bongkar rasa kopi. Itu dalam pola kekristenan.
Sekali kita masuk dalam sebuah pernikahan, bahtera pernikahan, jangan ada mundur. Tidak bisa mundur Bapak Ibu. Sebenarnya banyak hal-hal praktek-praktek, misalnya cangkir, ada tutupnya toh, ada tutupnya bulat gini kepas gini kan. Itu udah didesain plug. Udah desain plug. Lalu kita ambil yang agak lonjong gini, nutup dia, nutup begini. Tertutup enggak? Tertutup, tapi ada celah. Jangan merasa begini, kayaknya kalau istri si Anu itu jadi istri saya, baru ideal gitu. Pret. Apa yang sudah dipasangkan Tuhan itulah judul. Cocok. Udah cocok Bapak ya. Tapi istri saya caranya bukan main. Cocok. Saya bahagia mempunyai dipasangkan Tuhan seorang istri yang seperti istri karakter istri saya. Dia punya leadershipnya hebat. Dia kalau mau equipping orang, mau bikin program, saya bisa, tapi tidak dalam kecepatan itu dia lebih cepat. Dia kalau bikin program, bikin ini, saya percayakan dia. Karena memang kita mengatakan besi menajamkan besi. Awalnya saya tidak memahami, sering benturan. Ketika saya baru memahami, oh ternyata aku punya kekuatan. Separuh dari kekuatanku itu, kelemahanku itu dia tutupin. Dengan apa? Dia punya leadership yang hebat. Saya bisa mengumpulkan jemaat gini, bikin program ini bisa. Tapi tidak, kadang-kadang datang jemaat, kadang-kadang enggak gitu. Ya bukan berarti mereka tidak menghargai saya. Lalu kemudian, kenapa mereka tidak menghargai? Bukan gitu. Tapi kalau istri saya, dia orang begini. Nanti lalat juga masuk gini apa? Dia bisa pengomong-pengomong orang kalau dia program gitu. Jadi kalau kami ada namanya PPHT gini, Persekutuan Para Hamba Batuan Garis Depan. Nah, waktu kami bikin program Pasca atau Natal gitu, kalau istri saya di bagian programnya bikin gini, nanti ini itu cepat banget. Dia punya goalnya jelas. Saya bisa bikin program, tapi tidak secepat dia, karena dia punya karunia itu. Nah, istri saya mempercayakan saya di mana? Di pengajaran. Saya kuat di dalam pengajaran. Makanya kadang-kadang istri saya kalau saya khotbah itu ada hal baru katanya. Coba misalnya begini. Pasti Anda akan menilai saya begini, menyimpang sedikit gini. Kalau kita berbicara tentang dosa Bapak Ibu, itu konteksnya dosa dengan orang konsep agama lain dengan agama kita itu sangat jauh berbeda. Tolong statement saya ini bukan di titik, tapi di koma. Kalau saya katakan ini, pas saudara bilang saya sesat. Mencuri itu bukan dosa. Ayo. Saya akan sedikit review. Tapi itu bukan titik ya. Misalnya begini. Contohnya saya kasih gambarnya begini. Harimau, singa, beruang itu dikategorikan binatang apa? Buas. Biar dia jadi bangke, biar dia masih jadi orok atau bayi, anak, itu dikategorikan apa? Binatang buas. Jadi bukan karena menerkam menerkam rusa, menerkam makanan. Oh, ternyata ini binatang buas. Enggak. Sama seperti kita. Kita tidak menganut paham namanya teori tabula rasa. Saudara masih ingat tabula rasa? Bahwa manusia lahir itu seperti kertas putih. Kita tidak mengakui itu. Makanya ketika saya mencuri, bukan karena ketika saya mencuri baru saya berdosa, bukan. Tapi karena naturalnya saya berdosa, maka saya mencuri. Makanya konsep dosa menurut konteks dalam perjanjian orang-orang agama lain dengan Kristen sangat berbeda. Makanya ada beberapa hamba Tuhan tentang katanya dia seorang dukun terkenal di Indonesia, apapun namanya itu, hamba Tuhan yang begini, nomor satu Yahud. Tapi ketika dia membahas tentang firman Tuhan tentang setan, dan menurut pengalaman yang didapatnya dari mbahnya itu tidak sama dengan konsep kekristenan. Harus hafal dulu konteks apa tentang setan, tentang dalam Alkitab. Gitu ya, nanti ya. Udah menyimpang nanti. Nah, jadi Bapak Ibu kembali bahwa kita harus sadar bahwa di dalam dasar membangun rumah tangga itu ada perubahan proses kehidupan. Kita akan menjadi seorang bapak. Apa tugasnya seorang bapak? Mendidik anak-anak mereka ke dalam tangan Tuhan. Pernah dengar sema Israel enggak?
Siapa pernah dengar Shema Israel? Belum pernah nggak? Hah? Ini jemaat ini dikasih tahu. Ini tabiatnya orang-orang Yahudi mendidik anak-anak mereka tentang Shema Israel. Nah, saya bukakan sebentar. Ini. Jadi, iya, Shema Israel Elohim. Inilah orang-orang Israel. Ini mengumandangkan tentang Allah, mengajarkan mereka supaya dalam ketika berumah tangga nilai-nilai itu yang diturunkannya ada keturunan ilahi. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini sudah masuk di tahap level bahwa kita ini bukan lagi sendiri, tetapi sudah dua menjadi satu. Dan harus sadar Bapak Ibu bahwa berumah tangga itu adalah sebuah perubahan, proses kehidupan yang tidak bisa kita harus kerjakan. Dan ada tugas sebagai orang tua. Kalau engkau dikarunia anak, didiklah anak itu dalam takut akan Tuhan. Makanya kalau kita masuk lebih dalam Bapak Ibu, makanya kalau dalam seks itu nanti diartikan adalah bahwa seks itu adalah kudus. Dibilang nanti kita akan bicarakan tentang seks. Sebenarnya seks itu kudus dan Allah berkenan jika diberkati. Harusnya kalau makan berdoa dulu baru makan, atau makan dulu baru berdoa. Nah, pacaran sekarang banyak orang pernikahan dalam Kristen sudah kepepet datang pendeta, ya kan, dimakan dulu baru berdoa. Banyak di jemaat kita Bapak Ibu pernikahan begitu Bapak Ibu. Makanya perlu kita memahami tentang dasar-dasar keluarga. Sesekali Bapak Ibu, saya itu memanggil semua keluarga-keluarga. Saya panggil semua jemaat keluarga, saya bicara dengan mereka. Paling tidak adalah menyegarkan cinta mula-mula mereka sebagai suami istri. Ini seumur-umur 30 tahun, 20 tahun menikah gitu. Sekali-kali kayak bapak itu bawa kembang gitu loh, bilang I love you me gitu. Pasti istrimu bilang gini, I love you full. Iya, ini seumur-umur, ulang tahunnya juga kamu gak pernah ingat. Dulu berdoa mau dapatkan istrimu, kau berpuasa dan berdoa, sudah dapat, berdoa juga kakak pernah. Malah kamu berdoa, kapan ini perempuan rapture, ya kan? Diangkat oleh Tuhan. Karena masalah artikan kalimat, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, kan tidak bisa. Jadi Bapak Ibu sadarilah bahwa ada sebuah perubahan dalam hidup kita, perubahan proses sebuah kehidupan. Yang keempat adalah dasar keluarga. Yang keempat prinsipnya harus diingat bahwa harus dalam keluarga itu harus ada keseimbangan. Mengapa perlu keseimbangan? Karena itu menjadi kunci. Kalau tadi adalah sebuah dasar kehidupan, ada proses kehidupan, tapi juga bahwa yang keempat adalah keseimbangan, kunci kehidupan. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Ketika kamu memilih menikah dengan suamimu, kamu harus betul sadar bahwa berapa income-nya. Kamu harus sadar. Kamu harus tahu. Wanita kan hobinya kan gitu, masak nggak bisa, tapi restoran yang enak-enak di mana masakannya dia tahu dia. Ada istri gitu, masak nggak bisa dia, tapi tahu dia makanan yang enak di restoran mana. Kami kami seimbang dalam pengeluaran. Dua hal ini Bapak Ibu, saya belajar Bapak Ibu, dan ini sudah mati bagi saya. Saya matikan. Ini terus proses belajar dari hidup saya ini. Ini dua ini sudah saya matikan. Yang pertama, aku tidak lagi gila pujian. Bagiku pujian mau dibilang begini, mau dibilang begini, Pak Guntung begini,
Telinga saya nggak tergeming lagi mendengar seperti itu. Saya berusaha mematikan itu dalam hidupku. Berusaha belajar, mau dihargai, mau tidak, penting. Pokoknya nggak gila. Bukan kita nggak butuh pujian, butuh. Tapi itu sudah kumatikan. Jangan itu menjadi celah bagi saya untuk lagi menjadi sombong dan lupa diri. Itu sudah mati bang. Yang kedua, tanya istri saya. Kami tidak pernah bertengkar hanya gara-gara tidak ada uang. Nggak pernah. Ada kami nikmati, nggak ada kami enjoy. Sekalipun gaji kami dari pusat hanya 3 koma, tanggal 3 udah koma. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, gembala kami mengerti. Awal pertama kami menikah, berkat yang dikasih itu berumah tangga itu 3 koma Bapak Ibu. Itu sulit. Apalagi hidup di Bali Bapak Ibu. Tapi kita harus ada keseimbangan. Ketika saya memilih menikah, dia memilih menikah dengan saya, dia harus tahu pendapatan income saya berapa. Lihat pasanganmu berapa pendapatannya. Kadang-kadang ibu-ibu ini lupa gitu. Dia bikin daftar 10 atau 15 daftar belanja Bapak Ibu di tas dia belanja. Nanti paling ada dari 15 ini hanya 2 dibeli. Yang lainnya yang lain dibeli. Tadi catatannya nggak ada Bapak Ibu. Makanya kalau belanja punya berkat Bapak Ibu, ingat 2 hal ini. Yang pertama, ketika kamu membeli sesuatu, ini kebutuhan atau keinginan. Coba kalau hambanya Pak Susilo dengan ibu di desa punya mobil gitu, wong soge. Dia bilang, wih Pak, hambanya wong soge, dia mobil. Orang kagum-kagum, jangan-jangan Pak Susilo nanti naik mobil gini, rakyat di sana lari-lari ngikutin Pak Susilo gitu. Tapi di sini mobil itu adalah sebuah kebutuhan, nggak uang lagi. Ini pekerjaanmu biasa-biasa pakai Samsung yang harganya 15 juta. Kamu hanya cuma telepon sama WA tok, selesai. Kegunaannya nggak ada penting. Mendingan lu kasih sama gua. Ada penting gua bikin konsep khotbah. Haleluya. Iya kan? Kalau hanya tahunya kita hanya WA telepon aja, ngapain mahal-mahal? Tahu ujung-ujungnya cuma komunikasi kok. Jangan gagah-gagahan. Apalagi zaman corona. Banyak orang bilang PPKM, pendapatan pendeta kian menipis. Katanya orang, bagi saya tidak. Justru saya melihat di zaman ini, masa-masa sekarang ini, aku melihat pertama, pertumbuhan jemaatku bertambah. Zaman Yeremia, orang anak-anak muda Bapak. Kalau sore itu penuh Bapak. Yang kedua, sudah hampir 1 tahun 6 bulan ini corona. Baru 2 bulan terakhir ini kami tidak kasih sembako kepada jemaat. Sebulan 2 kali atau sebulan sekali kami kasih sembako kepada jemaat. Dari mana uangnya? Justru itu saya nggak tahu. Tapi tetap mengalir. Kami konsisten Bapak. Kami galang kekuatan dari jemaat untuk jemaat. Malah justru di masa normal saya tahu orang-orang yang suka memberi itu kalau dibikin janji iman itu saya tahu berapa. Tapi di masa corona ini, bayangin Bapak Ibu, dia hanya jualan di pasar itu hanya tisu dan apa gitu, tapi dia memberikan persembahan persepuluhannya 300. Dia mau membantu ini Bu, tisunya 1 kotak, ini sabunnya, ini apa odolnya, ini dan lainnya. Dalam kekurangannya Bapak Ibu, ternyata ukuran memberi bukan karena banyak, tapi mau atau tidak. Percayalah Bapak Ibu, yakini betul bahwa Allah kita bukan Allah situasi. Katakan amin. Dia melampaui situasi. Kalau dia ingin memberkati, bukan masa ini corona atau tidak corona. Kalau memang tidak masa corona pun, kalau tidak diberkati, kamu tidak diberkati. Percaya saya bilang. Lihat Abraham di padang gurun, dipelihara oleh Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu, justru di corona ini Bapak Ibu. Sekarang simple, kalau khotbah diundang khotbah. Kalau di sini masih undang khotbah di sini. Kalau ke Jakarta, gimana saya beli tiketnya? Harus tusuk ini lagi. Apa namanya? Apa ini? PCR kan? Dulu 900, PP 1,8.
belum lagi tiket PP-nya. Itu saja udah makan uang banyak. Sekarang teknologi, saya khotbah di depan tembok gini, pakai bisa hijau begini. Pokoknya layarnya hijau, kita bikin zoom gini. Kita rubah backgroundnya bisa. Backgroundnya bisa kita bikin gini kalau zoom. Saya khotbah. Gak butuh biaya. Jadi kita akan kembali kepada teknologi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nama Tuhan, mari dasar lihatlah rumah tanggamu bahwa harus dibangun keseimbangan, karena itu kunci kehidupan. Kalau tidak Bapak Ibu, makanya banyak keluarga-keluarga hancur hanya gara-gara tidak seimbang dalam keuangan. Masalah keuangan ini menjadi faktor, Bapak Ibu. Kalau saya tahu kamu kere begini Pak, mendingan aku sama yang sana dulu dilamar, walaupun Pak cinta, yang penting kaya. Ini aku makan cinta, emangnya aku bisa makan cinta sama kamu? Sudah memperbanding-bandingkan. Jadi apa kebutuhan-kebutuhan yang apa itu yang harus dipenuhi. Cukupkan apa yang ada padamu dan bersyukur Bapak Ibu. Saya bersyukur punya istri yang bisa mengelola keuangan. Istri saya ini memang awal-awalnya jelimet Bapak Ibu. Awal-awalnya stres saya. Jadi setiap kita kemana saja Bapak Ibu, dia apa yang dibelinya dicatat. Bisa nanti tanya apa ya sampai hari ini bukan. Semua pengeluaran tiap hari apa kita makan terus tercatat semua. Apakah itu uangku pribadi misalnya begini nanti kita makan atau gimana, nanti dibilang ini pengeluaran sekian uang papi. Itu tercatat semua. Jadi ketika dievaluasi Bapak Ibu, oh baru ini seimbang enggak? Saudara mau diberkati enggak? Hah? Ada kunci untuk diberkati. Yang pertama, kunci diberkati adalah memberi. Yang kedua menabung. Yang ketiga apa? Membelanjakan. Amin. Bisa gara-gara ini kalau nggak seimbang Bapak Ibu. Saudara lihat pernah foto pernikahan? Foto pernikahan tiba-tiba itu jatuh, pecah. Figurannya pecah, ya kan? Yang diganti apanya? Yang diganti harus, yang retak itu harus diganti. Tapi jangan fotonya yang diganti ya. Awas kamu. Rumah tangga itu bisa terjadi benturan retak gara-gara keuangan. Tapi jangan itu jadi alasan. Lalu ketika retak kau ganti foto. Yang harus diganti apanya? Figurannya. Jangan ganti fotonya. Belum tentu yang lain itu menyenangkan. Jadi ada kesepakatan. Apapun ada keseimbangan. Keseimbangan itu penting karena itu kunci. Jadi segala apapun yang kita ingin bangun di kedepannya, semua harus seimbang. Seimbang dikritik, seimbang juga menerima masukan. Jangan suka memberi kritik, tapi kamu nggak bisa dikasih masukan. Apa dikritik? Ada orang ibu-ibu gitu, bapak-bapak gitu kan, kritik istrinya bisa atau kritik suaminya bisa, tapi dikritik balik nggak bisa. Ini nggak seimbang. Harus sama-sama membangun. Berapa duitnya yang ada istri dan suami? Keseimbangannya berapa bulan ini? Nah, nilai-nilai yang penting misalnya yang harus dipenuhi dulu, yang vital apa? Misalnya listrik, beras, ini jangan sampai itu terlupakan. Itu harus diberikan semacam dana untuk ke situ. Ditulis gitu, listrik, air, kalau ada wifi, ya jangan sampai tinggal zoom kan. Ini. Nah ini penting nih Bapak Ibu. Kebutuhan-kebutuhan ini harus menjadi sumber. Yang lain-lainnya jangan dulu-beli dulu. Kalau itu tidak menjadi kebutuhan, supaya berjalan dengan seimbang. Jadi keseimbangan di dalam hal memberi atau berjalan di dalam sebuah rumah tangga. Misalnya begini, kalau suamimu itu atau istrimu lebih di depan, bukan berarti kamu sebagai laki-laki dihinakan ya. Ingat baik-baik. Paham ya? Mungkin ada wanita yang dominan ya. Bukan berarti dia laki-laki dihinakan. Kalau suamimu yang lebih dominan, ya gini kan? Bukan berarti dia menghinakan istrimu. Bukan. Coba kalau misalnya, kan tidak.
Atau suamimu di depan, terus depan gitu, istri gak pernah dilibatkan gitu, gak seimbang gitu. Gak mungkin kan bisa jalan begini rumah tangga kan? Atau dua-duanya ke depan, lebih dominan. Memang ada gini keluarga gini. Ini keluarga pocong Bapak Ibu. Harus ada keseimbangan. Katakan amin. Jadi kalau istrimu lebih dominan, kamu tahu, bukanlah berarti suami dihinakan, enggak. Tapi jangan terus enggak seimbang. Ah begitu. Enggak ada rumah tangga yang begitu. Atau dua-duanya maju, pocong begini maju. Enggak ada itu. Jadi seirama, seimbang dia. Ya. Kalau hilang satu, maka yang satu tidak berarti. Katakan amin. Amin. Kalau suamimu mungkin keluar 1 jam saja, bilang, aduh suamiku kemana ya? Kamu kehilangan gitu. Jangan tiba-tiba kau tanya, Pak kemana keluar kota? Berapa lama? Seminggu? Enggak sebulan Pak. Bahaya Bapak Ibu. Yang terakhir adalah dasar keluarga, nilai-nilai prinsip yang harus dibangun adalah namanya kesepakatan. Mengapa kita harus sepakat? Ya, karena banyak menyelesaikan banyak hal. Karena kesepakatan dalam membangun rumah tangga adalah ada sebuah kuasa kehidupan di sana. Ada kuasa kehidupan. Kalau kita sepakat dalam banyak hal, kita bisa menyelesaikan banyak hal. Sepakat sehingga kita mengalami simponio atau kesepakatan. Kami sepakat Bapak Ibu. Kalau dalam memberi misalnya, kan berumah tangga itu kan harus memperhatikan orang tua, ya kan? Betul ya? Nah, orang tua saya, orang tua dia. Nah, kami kalau dalam memberi itu kami sepakat Bapak Ibu. Berapa yang kita bisa kasih berkas sama orang tua? Katakanlah 500 misalnya gitu ya. Maka kami itu sepakat adalah berbalik. Kita berbalik. Saya ngasih mertua, dia ngasih mama saya. Tapi sepakat. Dia boleh kasih tambahan kepada orang tuanya pribadi, tapi harus pengetahuan saya. Kita sepakat. Sama dengan saya. Jangan sampai nanti terjadi pertengkaran karena kita bermain belakang. Demikian juga memperlakukan anak. Jangan harus ada kesepakatan. Kalau ayah yang memberi disiplin, ibu jangan membela. Nanti dia tambah perlindungannya. Kubu pertahanannya jadi ibu, dikit-dikit ibu. Memang dalam keluarga kalau anak pintar ini pasti dibilang bapaknya begini, ini betul-betul anak bapak. Tapi kalau bodoh nih, mamanya kemana saja ini. Kok anaknya bodoh banget, nggak bisa ngajarin apa. Tapi kalau dia pintar, anak bapak. Anak bodoh, anak mama. Mamanya yang disalahkan Bapak. Nah sekali-sekali ganti posisi lah ya. Kami kadang-kadang bereksperimen dalam keluarga itu gini. Aku memposisikan sebagai istri, dia sebagai suami. Aku masak, aku nyuci, ya kan. Aku mensetrika bajunya, memposisikan. Bagaimana supaya aku bisa merasakan pekerjaan yang sedang dia kerjakan pasangan kita, ya kan. Ayo tukar posisi sekali-sekali. Enggak turun harga dirimu laki-laki. Ya, enggak turun harga dirimu. Kalau kamu mencuci pakaiannya dengan pakaian kita bersama-sama. Kami bereksperimen melakukan itu. Dan kami terus belajar menemukan titik supaya masuk namanya dalam keserupaan kepada Kristus. Dan membangun dasar itu semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi mari kita membangun rumah tangga karena di dalam kesepakatan itu ada kuasa kehidupan yang kuat. Dia bisa mengalahkan kekuatan apapun kalau suami istri itu punya kesepakatan bersama. Aturan-aturan dalam rumah tangga yang sudah disepakati jangan dibatalkan satu pasangan sama lain. Hanya gara-gara datang mertua, hanya gara-gara datang si ibu, karena datang pemilik, jangan sampai terbatalkan. Disiplin Bapak Ibu. Kami belum punya anak, tapi kami punya adik saya gitu. Dari mulai 2 bulan kami didik dia sampai ikut sama kita, cuma tidur malam tuh gak bisa. Tapi kesepakatan kami bersama-sama, kalau saya marah,
maka istri tidak boleh ikut campur tangan. Bapak jangan begitu, boleh membela tapi jangan di depan anak. Amin. Ayo kita belajar bersama-sama, karena kita ini perjalanan kita masih panjang untuk mencapai satu tujuan Tuhan dalam sebuah dasar keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.